Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun jangan lupa untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe YouTube channelnya Sora ya. Oke, hari ini kita akan memulai pembacaannya dengan sebuah tema ya, yang dia pikirkan tentangmu saat ini dan bagaimana hubungan kalian ke depannya ya. Jadi dia apa sih yang sebenarnya sedang dia pikirkan tentang kamu dan masa depan hubungan kalian ke depannya ya. Mari kita doakan hal-hal baik dan positif terjadi sama pembacaan ini. Ini bisa untuk banyak orang, belum tentu cocok sama kamu dan belum tentu resonan sama kamu. Jangan baper, bijak sebelum melangkah. Oke, kita mulai dulu siapa orang ini. Ciri-cirinya yang pertama adalah wow, orang yang keras, orang yang banyak didera masalah di dalam hidupnya, bertubi-tubi ada yang banyak mengalami hal-hal tidak terduga dalam hidupnya dia. Hidup dia keras, hidup yang dia jalani itu keras, hidup yang banyak hal-hal itu tidak berpihak sama dia itu juga ada, ya. Dalam bekerja dia seorang pekerja keras ada. Tapi di sini juga bisa mengindikasikan bahwa dia itu sifatnya sangat keras ke kamu ya. Bisa yang abusive secara verbal atau abusive secara perilaku ya. Jadi bisa saja ya menyakiti kamu secara fisik ataupun secara kata-kata atau perilaku gitu ya. Yang kedua ya, orang ini bisa saja adalah orang yang punya usaha sendiri ya, berlatar belakang dari pekerjaan yang cukup baik itu juga ada ya, kalau yang Sora lihat ya, karena posisi yang dia punyai sekarang hasil dari kerja keras dia juga ada. Di sini juga bisa menandakan seseorang yang bersikap posesif ya, sifatnya dia bisa posesif, protektif ya. Untuk postur tubuh ada yang sedikit agak besar di sini kalau dalam segi postur tubuh ya. The Stars. Orang ini juga adalah seseorang yang dia yang sering sekali mengontrol hubungan kalian ya. Jadi kadang-kadang kamu udah berusaha kontak sama dia, dia kadang-kadang bisa nggak respon kamu kalau dia lagi sibuk dan sebagainya. Jadi banyak hubungan ini tuh seperti arah dan energinya dikontrol sama dia ya. Jadi sebenarnya dari segi hubungan ini kamu banyak yang ngikutin dia ke arah dia yang ngontrol hubungan, arah hubungan ya, bersikapnya hubungan ini jalannya dia yang pimpin tuh juga ada ya. Di sini juga menyatakan bahwa orang ini bisa saja adalah orang yang bekerja berhubungan dengan sosial media, networking, banyak orang di internet gitu ya. Tapi ini juga bisa menandakan bahwa kamu berkenalan sama dia juga mungkin ada beberapa yang dari sosial media gitu ya, banyak yang dari internet ya. Memang energinya kayak gitu ya Kak Sora ya, kok sering banget ya, memang apa adanya kayak gitu zaman sekarang kan. Dengan berkembangnya dunia semakin besar dan kecil dalam arti tertentu, semakin besar jangkauannya tapi juga semakin kecil pertemuannya. Jadi sering sekali kita melalui internet ya. Orang ini itu komunikasinya jelas ya. Di sini kan Sora semakin jelas terlihat komunikasi sama kamu melalui internet ya. Berawal mungkin dari chatting-chattingan dulu, ngobrol-ngobrol dulu. Kalau pekerjaan selain dari internet juga mungkin ada yang berhubungan dengan peraturan, paper, dokumen ya. Yang terakhir adalah seseorang yang banyak menutupi ya. Banyak menutupi ya, banyak mungkin tidak begitu terbuka gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Tapi ini juga bisa saja menandakan orang ini adalah orang yang secara tiba-tiba itu seperti tiada terduga, tiada dikira, tiada dinyana gitu ya, tiba-tiba menutup hubungan ya. Bisa saja ada yang mungkin ghosting, bisa aja juga mungkin ada yang gak respon sama kamu ya. Tapi kalau Sora lihat di sini, ini juga bisa menandakan ada komunikasi kalian yang diam-diam. Jadi di sini ada juga yang third party situation ya. Entah itu third parties, entah itu tidak mendapatkan restu ya. Misalnya dari salah satu pihak atau dari kedua belah pihak. Karena di sini ada komunikasi yang sembunyi-sembunyi gitu loh ya. Tapi ini juga bisa menandakan ada komunikasi yang sudah berakhir secara mendadak, tiba-tiba komunikasi tadinya baik-baik saja ya, sekarang ada suatu komunikasi yang berakhir. Oke, kita mau lihat sebenar-benarnya apa sih yang mungkin ya menjadi kendala dan dia pikirkan soal
masalah hubungan kalian. Ya, kenapa kok tiba-tiba dia mungkin menghilang, nggak ada kabar dan sebagainya? Kita mau lihat kartu The Man di sini. Ini hanyalah sebagai sebuah pertanda. Oke, ini hanyalah sebuah pertanda yang kita mau lihat bagaimana sih, apa sih yang sebenarnya sedang dia pikirkan saat ini soal kamu, ya. Dan bagaimana hubungan kalian ke depannya. Apa yang dia pikirkan saat ini soal kamu. Oke. Oke. Dia menyadari kalau dia tahu kamu adalah seseorang yang sebenarnya sangat setia sama dia, seorang yang sangat menyupport dia, dan dia menyadari kalau dia punya ikatan suatu perasaan sama kamu secara energi spiritual, ya. Dan kamu juga adalah seseorang yang menjadi penopangnya dia, jadi supportnya dia. Kalau yang Sora lihat di sini, ya, itu yang bisa jelas terlihat di sini. Kalau dia menyadari kamu sangat setia, kamu sangat mendukung, kalian juga berawal dari pertemanan. Tapi kita coba mau lihat ya, apa sih yang menjadi kendala dia sebenarnya? Apa yang menjadi masalah yang dia pikirkan di dalam kepalanya dia? Ya, ada key, oke, dog, birds. Oke. Yang menjadi salah satu kendala dalam hubungan ini adalah perihal tentang masalah loyalitas, masalah komitmen, ya. Jadi, Sora lihat di sini, kamu bisa saja berdealing dengan seseorang yang belum siap untuk bisa loyalitas secara penuh, setia secara penuh, atau berkomitmen secara penuh, ya. Dan di sini juga adanya komunikasi yang bermasalah. Kuncinya adalah masalah komunikasi. Ya, dan bisa saja tentang loyalitas tersebut, tentang komunikasi tersebut, ya, bisa saja menimbulkan adanya mungkin kurang lancar komunikasi, tiap kali meributkan hal tentang masalah komitmen gitu loh, kesetiaan, ya. Dan under the deck-nya adalah tentang snake dan ada book, ya. Jadi di sini semakin jelas ya, ini adalah tentang melibatkan situasi orang ketiga. Ya, yang pertama, kalau kamu adalah pasangan yang sahnya, jadi mungkin saja ya yang diributkan sama kamu adalah adanya kehadiran orang ketiga, ya, yang dia tutup-tutupi, ya. Atau kedua, kalau memang kamu yang jadi orang ketiga dalam hubungan dia, ya, ini adalah tentang masalah kejelasan status, gitu loh ya. Paham kan maksudnya? Nih. Karena status kamu yang masih jadi orang ketiga itu juga membuat dia bingung tentang perencanaan, ya. Karena kamu mungkin sudah mulai meminta dia untuk kayak, ayo pilih jelas mau sama siapa, ya. Mungkin kamu meminta dia meninggalkan pasangan sahnya, gitu loh ya. Tapi kalau kamu pasangan sahnya kamu sudah mulai curiga bahwa dia ada orang ketiga, itu yang bisa jadi satu bahan keributan ya, gitu loh. Apalagi sih yang sebenarnya kamu pikirkan tentang dia? Oke. Apa yang dia pikirkan tentang kamu, kok kamu tentang dia tentang kamu. Oke. Ada beban. Side. Dia merasa bahwa justru kesetiaan kamu, kebaikan kamu, support kamu itu menjadi sebuah beban buat dia, ya. Jadi di sini ada yang merasa mungkin ngerasa bersalah, dan dia merasa bahwa dia itu belum cukup baik, belum cukup mampu, belum cukup layak menjadi seseorang yang bisa setia, gitu loh. Sehingga dia merasa kayak adanya ikatan dengan kamu secara status dan sebagainya, itu membuat dia itu menjadi beban tersendiri. Ya, jadi mungkin dia ada ekspektasi dari kamu, apa yang dia harapkan, gitu. Itu yang dia rasakan kayak, aku nggak bisa nih, masih ada beban di sini, masih tidak ada kesiapan dari dia soal diri dia sendiri, soal komitmen itu dia nggak yakin, gitu loh. Makanya dia memilih untuk kayak, ya sudah, daripada aku membebani kamu, gitu loh ya, kamu juga jadi stres jalankan hubungan sama aku, kok aku jadi bikin kamu mungkin beban ya, menjalankan hubungan yang gak jelas, dan aku juga merasa terbeban karena aku yang belum siap buat komitmen dan kita jadi sering ribut. Mungkin memang lebih baik aku pergi dan diam, ya. Aku pergi atau aku diam atau aku nggak usah komunikasi sama kamu, ya. Karena toh tiap kali kita komunikasi malah meributkan hal yang itu lagi, ya. Jadi dia merasa mungkin itu yang terbaik, ya.
Lalu, apa yang sebenarnya dia pikirkan ke depannya soal hubungan kalian? Mungkin sebelum itu Sora akan keluarkan dulu unek-uneknya dia. Apa aja sih sebenarnya yang mungkin ada di dalam isi hatinya dia? Ya. Apa yang mungkin ada di dalam isi hatinya dia? Yang pertama, dia sebenarnya tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Tapi ketidaksiapan dia itu juga menjadi faktor yang penting di sini. Ya. Tidak kesiapan terhadap komitmen. Kenapa seorang nggak siap? Macam-macam. Ada nggak siap mental, ada nggak siap material. Kalau seorang ngomong sini, kesiapan perencanaan tuh belum ada. Jadi secara mental maupun materi bisa saja belum siap. Dan dia merasa bahwa kamu harusnya melakukan yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Dan dia merasa bahwa dia belum bisa melakukan yang terbaik untuk kamu. Ya. Yang berikutnya, dia merasa tidak layak. Tuh kan tadi Sora udah bilang, dia merasa tidak layak, dia merasa tidak pantas. Kamu tuh untuk dia, kamu tuh lebih baik sama orang yang lebih baik daripada dia. Dia menyadari gitu loh. Kalau ya aku tuh begini gitu loh, kamu pantas dapat yang lebih baik daripada aku lah ya. Walaupun di satu sisi dia menyadari kamu adalah menjadi seseorang yang paling bisa mengerti dia. Tidak ada orang lain yang bisa mengerti dia selain kamu. Kamu sangat memahami, sangat mengerti, mentoleransi. Dan dia merasa perasaan aku ini kayaknya agak gila, aku agak stres, agak bingung, mumet sendiri kalau Sora lihatnya. Soalnya dia punya perasaan kuat ke kamu, tapi menyadari bahwa untuk yang namanya tanggung jawab komitmen itu terasa kurang. Dan di satu sisi dia juga pernah ditinggalkan. Jadi bisa saja dia meninggalkan kamu ya, atau tidak bisa komitmen 100% sama kamu karena dia takut juga ditinggalkan. Jadi kadang-kadang orang itu kalau sudah pernah jadi korban, dia bisa menjadi pelaku. Perhatikanlah orang-orang yang melakukan KDRT misalnya, kekerasan atau suka violence, suka kekerasan. Biasanya kebanyakan 90% itu adalah yang mengalami masa kecil itu mengalami kekerasan juga. Ya. Jadi dia sering dipukulin, makanya dia mukulin orang. Gitu loh, dia sering disakitin makanya dia nyakitin orang, itu terjadi ya. Dan dia merasa bahwa aku tuh belum bisa menjadi I am the man, aku adalah seseorang ya, tapi ya aku harus mengutamakan diriku sendiri. Jadi artinya di sini ada seseorang yang mengutamakan egonya. Ego dia mengatakan bahwa oke, hindari untuk komunikasi dulu ya. Dan sebenarnya hidup dia tanpa kamu itu tidak baik-baik saja. Banyak keputusasaan, banyak yang depresi, banyak yang stres gitu. Hanya dia merasa aku tidak layak untuk mendapatkan cinta kamu. Aku tidak layak untuk mendapatkan kasih sayang kamu. Ya. Karena dia merasa justru kesetiaan kamu, kebaikan kamu malah jadi beban dalam tanda kutip buat dia. Ya, dan dia tidak bisa benar-benar mengekspresikan dirinya. Karena kalau Sora di sini banyak yang belum benar-benar tahu apa yang dia mau ya. Masih bingung ya. Aku bingung. Apa sama perasaan aku? Kenapa perasaan aku seperti ini? Aku sayang sama kamu, tapi aku belum bisa komitmen sama kamu. Aku belum siap juga. Pergi dari kamu juga aku tersiksa. Dan aku belum siap ke kamu sekarang. Itu cuma yang terjadi ya. Karena di sini banyak ketidakpastian, banyak ketakutan, banyak keraguan. Bahkan dia tidak percaya sama dirinya sendiri loh. Gitu loh. Banyak kebingungan. Karena Mas Sora sudah bilang kan. Dibilang sayang ada, tapi dia menyadari bahwa keadaan dan kondisi dia itu adalah tidak cukup baik untuk kamu. Dan dia menyadari bahwa sekarang bukan saat yang tepat aku bisa ke kamu. Kita sekarang mau coba lihat apa yang akan mungkin mau dia lakukan ke depannya ya untuk kamu. Ada heart, ada child, ada broom, ada coffin. Kalau Sora lihat di sini, ke depannya dia tahu bahwa dia harus ada pemberesan sama kamu. Ya, pemberesan sama kamu. Kalau Sora lihat di sini, ya. Jadi yang dia cuma pengen tahu ke depannya adalah dia pengen menyembuhkan dulu inner child dia. Nah, kan Sora bilang orang ini datang dari latar belakang yang juga mungkin punya banyak kekecewaan, terluka dan sebagainya, dan masih ada sifat kekanak-kanakan di dalam dirinya dia. Sifat kekanak-kanakan tuh apa? Abai, cuek, nggak peduli, kurang tanggung jawab, namanya anak-anak, ya kan? Nggak mikir panjang, ya gitu loh.
Artinya di sini dia pingin memperbaiki dulu inner child dia, gitu loh. Sebenarnya kalau Sora di sini dia berharap bisa memulai yang baru sama kamu, ya. Namun nanti yang terjadi kalau lanjut terus adalah memang akan berujung berakhir juga. Dia tahu gitu loh. Walaupun dia balik sekarang, memang pada akhirnya ujung-ujungnya kalaupun balikan atau sama-sama, ujung-ujungnya memang harus diakhiri juga, gitu loh. Jadi apapun situasi dan kondisi kamu, ya kalau Sora di sini ini memang harus ada yang coffin, harus ada yang diakhiri. Memang di ujungnya dia menyadari bahwa hubungan ini sulit mungkin untuk dipertahankan, ya. Bukan karena dia nggak sayang sama kamu, tapi dia menyadari bahwa ya dia bersama dengan kamu pun hanya akan mendapatkan sedikit saja kebahagiaan di sini. Tidak bisa kebahagiaan secara utuh, dan kamu malah mengalami toksik kalau kamu tetap mempertahankan dia di dalam hidup kamu. Paham nggak? Gitu loh. Jadi yang dia pikirkan adalah yang terbaik, ya. Kamu jangan sama aku, karena dia menyadari bahwa dia belum bisa lepas dari keterikatan dia masih melihat orang ketiga, artinya belum bisa sepenuhnya setia, belum bisa sepenuhnya komitmen, belum bisa sepenuhnya fokus cuma sama kamu. Dia masih banyak situasi-situasi yang tidak berpihak sama dia, kendala lain. Hidup dia banyak gak stabil, masih banyak pergerakan naik dan turun, ya. Dia menyadari gitu loh, ya. Banyak pergerakan, come and go, ya. Masih banyak hal yang dia juga belum bisa terbuka dan jujur sama kamu. Sikap-sikap manipulasinya masih ada juga, ya. Kan? Dan di sini masalah keteguhan. Jadi memang orang ini belum bisa punya keteguhan. Kita realistis aja, kartu Sora bacanya seperti itu. Masalah perasaan ada, ya, tapi masalahnya keteguhan itu belum ada. Dia masih akan mungkin mengulang come and go kebohongan ini lagi. Ada pola berulang di sini. Jadi gini, kalaupun dia balik sama kamu, ujung-ujungnya juga pasti ujungnya sakit lagi, udahan lagi. Paham nggak maksudnya? Yang ada kalau kamu tidak menyudahi sama orang ini, dia menyadari bahwa akan terus pola berulang, gitu loh. Jadi ini hanya akan nanti bolak-balik begitu lagi, nanti malah capek, gitu loh. Tapi kalau Sora dia nggak sayang sama aku, bukan nggak sayang, ya cuma seperti ini apa adanya, gitu. Karena dia masih banyak keraguan, kebingungan, bukan nggak sayang, keraguan dan kebingungannya lebih besar. Keraguan, kebingungan, ketidakpastian itu lebih besar, sih. Dia belum bisa cukup kuat untuk menetapkan hati dia mau kemana. Jadi kebingungan dia masih energinya lebih besar daripada menetapkan hati ke kamu. Jadi dia menyadari bahwa kalaupun memang iya, kalian balik lagi juga ujungnya malah hanya akan menuntut kamu harus let go orang ini, gitu. Karena kamu potensi sama orang ini untuk bisa berhasil rendah sekali. Dan yang ada kalau kamu tetap pertahankan, malah tetap adanya toksik dalam hidup kamu. Itu dari kartunya Sora. Kamu mau dengarkan kartu Sora apa enggak? Silahkan, terserah kamu. Sora cuma bisa kasih masukan. Kadang Sora harus tegas kasih tauin kamu apa adanya yang harus dikasih tauin, gitu loh. Paham nggak? Kalau Sora di sini orang ini nggak lama kok, ada rider akan datang lagi harusnya, gitu loh. Cuman masalahnya kalau datang lagi cuman untuk mengulang hal yang sama, buat apa? Kayak cuci sepatu cuma buat dimasukin lagi ke lumpur kan kerjaan 2 kali, ya, gitu. Udah cuci bersih masuk ke lumpur lagi, cuci bersih masuk, capek gitu kasarnya. Paham ya? Apa sih yang disarankan sama kartunya Sora untuk kamu? Ini hanya sekedar saran, terserah kamu mau terima apa enggak. Tetapkan hati sama apa yang kamu mau. Ya, tetapkan hati sama apa yang kamu mau. Benar-benar kamu mau. Perencanaan hidup kamu apa? Ya. Jadi gini, selama kamu masih memberikan ruang untuk orang ini akan selalu balik. Tapi kamu yang menentukan jalan hidup kamu. Buku kehidupan kamu yang tulis. Kamu yang tetapkan mau ceritanya seperti apa. Kalau kamu sudah berdiri dengan seseorang yang kurang bisa tegas, ini mungkin saatnya harus kamu yang tegas. Kalau dia nggak bisa tegas, ya kamu yang tegas, gitu. Paham nggak maksudnya Sora? Ya, mungkin sambil menunggu keputusan itu kamu bisa pakai gelang dari Sora, ya. Butterfly Soul Bracelet, gelang kupu-kupu jiwa, untuk membantu melepaskan energi negatif dan membooster untuk lebih punya aura yang lebih positif. Oke?
Dan diharapkan juga energi ini bisa lebih membantu kamu ya. Energi cinta kasih ada di dalamnya, lemah lembut. Otomatis kalau aura kamu naik, kamu akan pasti lebih menarik ya. Menarik jodoh apapun, kerjaan, rezeki. Ini 165.000 bisa kamu pesan di Sora ya. Yang ini adalah butterfly, healing soul, healing heart soul. Ini berfungsi untuk memberikan ketenangan jiwa, memutus segala karmik negatif ya, terhadap keterikatan-keterikatan yang lama, terhadap pola-pola berulang untuk sakit-sakit yang sama. Saatnya kamu lepaskan. Ya, dengan ini semua bisa membantu kamu untuk jadi lebih positif. Ini Sora sudah booster dengan energi khusus. Ya, rugi kalau kamu nggak beli. Ini harga cuma 195.000. Ini sudah Sora masukkan energi juga, cinta kasih, pesona, dan aura yang lebih glowing. Ini untuk teman-teman perempuan. Mau cowok pakai silahkan kalau kamu mau punya energi feminim. Untuk teman-teman yang cowok, kamu bisa pakai yang ini. Brave Lion Bracelet untuk teman laki-laki. Ya, ini adalah batunya cat eye dan ini hematite. Ini diukir teman-teman. Ya, kamu bisa lihat lebih jelas nanti di Instagramnya Sora. Yang ini menambahkan energi maskulinitas, energi keberuntungan juga dalam bekerja. Jadi untuk para pria, biar kamu lebih bold, lebih macho, lebih berani, lebih laki, ya tegas gitu ya. Energi maskulinnya keluar. Nah, ini harga 200.000. Ya, 200, 195, 165.000. Kamu bisa pesan semuanya di Instagram Sora @sora_tarot atau ada link di bawah. Stok berjalan terus ya. Dan ini Sora booster dengan energi healing yang Sora handle sendiri. Jadi bukan orang lain. Ya. Dan barang semua import khusus buat kamu yang sabar dan berjodoh. Kadang kalau udah masuk ke dalam bea dan cukai, itu kita cuma bisa berdoa biar dia cepat keluar. Tolong pahami yang namanya birokrasi. Sora juga maunya cepat. Ya, cuman kalau cepat nanti harganya tambah naik. Sora berusaha memberikan kamu barang-barang yang bisa dibeli sama semua orang harganya. Paham ya? Tolong realistis. Tidak ada pantangan karena bukan susuk, bukan kodam, bukan jimat. Ya, saya tidak pernah menyarankan kamu menuhankan sebuah barang. Ini hanyalah untuk membantu kamu. Balik lagi dari kamu, ikhtiar kamu, usaha kamu jadi manusia ada di mana. Ya, jadi stop tanya saya, Kak, nanti saya dapat menarik lawan jenis ya. Ini bukan pelet. Kalau kamu mau instan, kamu ke dukun aja beli order pelet. Ya, kayak gitu. Oke? Silahkan, anggap aja kenang-kenangan dari Sora untuk membantu vibrasi kamu lebih positif. Percayalah, minimal lebih bahagia. Oke? Itu dari kartunya Sora. Kalau kapan Kak Sora datang? Ntar juga datang. Tungguin aja tanggal mainnya, cepet kok. Paling mingguan. Ya. Tapi sebelum itu, kalau udah kamu berdiri sama orang nggak jelas, kenapa kamu nggak memperjelas dulu dirimu? Itu. Kalau nggak nanti nggak jelas ketemu sama nggak jelas, makin terombang-ambing kan? Ingat ya, karma terus berjalan. Buah hasil dari karma akan dipetik. Oke. Kita akan lihat untuk astrologinya. Ada Aries, Sagittarius, Cancer, Capricorn, Aquarius, Pisces. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita ke alfabet. E, U, T, L, N, Y, W, U, C, L, T, B, dan Q. Dicek ya. Sun, Moon, Rising, Venus. Sun, Moon, Rising, Venus. Alfabetnya, ya nama depan, nama belakang, plat nomor kendaraan, nomor rumah juga bisa, nama kota juga bisa. Ini tambahin lagi P sama B. Kalau bingung bisa di pause dan di zoom aja. Oke? Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Ambil waktu berpikir yang bijak, rencanakan hidup kamu dengan lebih baik. Jadi kalau orang ini kembali, kamu sudah siap dengan ketegasan dan keadilan yang kamu mau. Kalau enggak, ada pola berulang yang tetap ada di sana, mohon jangan komplain kenapa hidup kamu seperti itu. Karena kamu punya power sama hidup kamu dan pilihan yang kamu ambil. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.